Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue apem pisang. Untuk cara buatnya ini sangat mudah sekali dan untuk bahannya juga sangat ekonomis. Cocok sekali juga untuk ide jualan. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, di sini saya sudah siapkan pisang 1 buah. Untuk ukurannya ini lumayan besar ya teman-teman, kurang lebih sekitar 100 gram. Nah, ini kita haluskan menggunakan garpu seperti ini. Dan ini untuk pisang yang saya gunakan ini pisang Ambon. Nah, jika sudah halus seperti ini, lalu kemudian ini kita sisihkan. Kemudian selanjutnya siapkan panci, lalu masukkan 120 gram gula merah atau gula aren. Ini sudah saya sisir. Lalu kemudian tambahkan 3 sendok makan munjung gula pasir. Lalu kemudian selanjutnya setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Ini saya potong-potong supaya nanti hasilnya lebih wangi. Kemudian tambahkan santan 350 ml. Untuk santannya ini kekentalan sedang. Nah, ini kemudian kita akan masak hingga gulanya larut. Kita gunakan api sedang saja supaya tidak cepat gosong. Ini kita aduk dan dimasak hingga gulanya larut. Nah, jika gulanya sudah larut, lalu kemudian ini kita matikan api dan angkat. Ini saya saring ya teman-teman, supaya kotoran yang ada di dalam gulanya tidak ikut. Nah, jika sudah lalu kemudian ini akan saya diamkan hingga dingin suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 225 gram tepung terigu atau setara dengan 22,5 sendok makan untuk ukurannya sedang. Kemudian selanjutnya 2 sendok makan tepung tapioka atau kanji. Untuk takarannya juga sama. Ini untuk takaran sedang ya teman-teman, tidak munjung. Kemudian selanjutnya 1 sendok teh ragi instan. Ini saya yang gunakan merek Vermipan. Nah, jika sudah lalu kemudian semua bahan ini kita aduk. Nah, jika sudah tercampur merata, masukkan gula atau santan yang tadi telah kita masak. Nah, ini dituang semuanya, lalu kemudian ini diaduk hingga tercampur merata. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Yang sudah mendukung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Nah, ini dia untuk adonannya sudah licin ya teman-teman, tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu kemudian langsung saja kita masukkan pisang yang tadi telah kita haluskan. Ini dimasukkan semuanya. Jika sudah lalu kemudian lanjut ini diaduk hingga tercampur merata. Nah, ini dia teman-teman untuk konsistensi adonannya seperti ini, kental. Nah, jika sudah lalu kemudian selanjutnya ini akan saya rapikan untuk bagian pinggirannya menggunakan spatula. Jika sudah lalu kemudian untuk adonannya akan saya tutup menggunakan lap bersih dan ini kita istirahatkan kurang lebih sekitar 1,5 jam. Nah, ini dia teman-teman, udah 1,5 jam untuk adonannya. Ini terlihat ya teman-teman mengembang sempurna, itu tandanya untuk raginya masih aktif. Nah, lalu kemudian ini kita aduk dan dikeluarkan untuk gas atau buihnya supaya hilang. Nah, jika sudah lalu kemudian untuk adonannya disisihkan dulu. Selanjutnya untuk loyang yang saya gunakan untuk diameternya 20 cm dan ini diberi sedikit minyak sayur dan oles secara merata. Nah, jika sudah langsung saja untuk adonannya kita tuang. Nah, jika sudah selanjutnya kita akan kukus. Dan di sini untuk panci kukusannya ini sudah panas ya teman-teman. Kita masukkan saja adonannya dan kita akan kukus dengan api sedang kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, ini dia teman-teman sudah 30 menit. Nah, kue apem pisangnya ini sudah matang, langsung saja diangkat. Selanjutnya ini kita akan dinginkan sebelum kita keluarkan dari loyangnya hingga suhu ruang.
Nah ini dia teman-teman untuk kue apemnya. Ini sudah dingin suhu ruang. Langsung saja disisir bagian pinggirannya. Lalu kemudian kita akan keluarkan. Nah tinggal diketuk-ketuk saja ya teman-teman. Untuk bagian atasnya ini mudah sekali dikeluarkannya. Nah ini dia kue apemnya. Langsung saja kita akan potong-potong sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Untuk teksturnya ini beneran sangat lembut ya teman-teman. Jika untuk ide jualan boleh dikemas dengan plastik OPP atau dengan mika kecil. Sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Nah ini dia, saya akan tunjukkan untuk bagian dalamnya. Terlihat ya teman-teman, untuk teksturnya ini sangat lembut. Dan ini banyak sekali yang mengira kalau ini bolu pisang. Terlihat ya teman-teman, ini sangat lembut. Saya akan mencobanya, bismillah. Ini enak banget, manisnya pas dan lembut sekali. Untuk teman-teman yang ingin mencoba resepnya, saya doakan semoga berhasil dan terima kasih. Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat rolade tahu bihun. Yang ini rasanya nikmat banget, lembut untuk bagian tengahnya. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, di sini saya sudah siapkan untuk bihunnya. Ada 2 keping atau 1 bungkus ya teman-teman. Untuk beratnya ini 70 gram. Selanjutnya, rendam dengan air panas. Nah, ini kita diamkan hingga nantinya bihunnya ini mengembang. Nah, ini dia juga sudah mengembang seperti ini. Ini sudah lunak ya teman-teman. Ini boleh kita buang untuk airnya. Dan ini dia bihunnya seperti ini sudah jadi. Lalu kemudian saya akan potong-potong supaya bihunnya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Nah ini dia jika sudah, lalu kemudian ini disisihkan. Selanjutnya untuk tahunya, di sini menggunakan tahu putih, ini beratnya 350 gram. Nah ini langsung saja kita akan haluskan menggunakan blender. Nah ini dia jika sudah halus seperti ini, lalu kemudian saya akan tuang ke dalam wadah. Tahunya sudah, lalu kemudian selanjutnya untuk bihunnya kita tuangkan juga ke dalam wadah. Kemudian selanjutnya saya menggunakan 2 buah wortel untuk ukuran sedang. Ini saya parut kasar seperti ini. Nah ini dituang juga ya teman-teman. Kemudian 2 batang daun bawang. Lalu selanjutnya untuk tepung terigunya, di sini saya menggunakan 7 sendok makan untuk ukuran sedang. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini dituang juga. Lalu kemudian untuk telurnya 1 butir. Kemudian selanjutnya 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu, lalu kemudian setengah sendok teh lada bubuk. Dan ini semuanya kita campur dan diaduk hingga tercampur merata. Jika teman-teman lebih suka pedas, boleh ditambahkan irisan cabai rawit merah. Nah karena adonannya ini terlalu menggumpal ya teman-teman, terlalu padat, ini saya tambahkan 1 butir telur lagi. Nah ini kemudian diaduk kembali supaya nantinya tekstur adonannya ini tidak terlalu menggumpal ya teman-teman, atau sedikit encer. Nah ini dia teman-teman untuk adonannya, ini sudah jadi. Nah ini disisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya untuk cetakannya, di sini saya sudah olesi minyak sayur dan saya menggunakan cetakan petalam. Langsung saja kita masukkan untuk adonannya, kita rapikan lalu kemudian kita isi hingga penuh. Nah seperti ini cukup mudah. Ini kita lakukan lagi hingga semua adonannya selesai. Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mendukung. Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah jika sudah semuanya, lalu kemudian selanjutnya kita akan kukus. Dan sebelumnya untuk panci kukusannya ini kita panaskan terlebih dahulu. Nah langsung saja ini kita susun ke dalam panci. Nah selanjutnya kita akan kukus ya teman-teman, kurang lebih sekitar 30 menit atau hingga matang. Nah ini dia teman-teman, sudah 30 menit rolade tahu bihunnya ini sudah matang. Ini kita akan angkat.
Nah, selanjutnya jika sudah, lalu kemudian ini kita akan diamkan atau dinginkan hingga suhu ruang supaya kita lebih mudah keluarkan dari cetakannya. Nah, jika sudah dingin suhu ruang seperti ini, langsung saja ini kita tekan-tekan untuk bagian pinggirannya, lalu kemudian kita akan keluarkan dari cetakannya. Ini sangat mudah ya teman-teman. Dan ini dia rolada tahu bihunnya. Nah, lalu kemudian ini kita akan keluarkan semuanya ya teman-teman dari cetakannya. Nah, jika sudah kita keluarkan dari cetakan, selanjutnya kita akan goreng. Ini saya sudah memanaskan minyak. Lalu kemudian langsung saja kita masukkan rolada tahu bihunnya. Ini kita akan goreng dengan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong dan warnanya lebih cantik. Jangan lupa ini dibalik supaya warnanya lebih merata matangnya. Nah, jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat. Ini jangan lupa ditiriskan untuk minyaknya. Nah, ini dia teman-teman rolada tahu bihunnya. Ini saya beri irisan cabai di atasnya. Saya tidak beri irisan untuk bagian adonannya ya teman-teman, karena anak saya menyukainya dan anak saya tidak suka pedas. Nah, selanjutnya kita akan coba. Ini enak banget, gurih, mantap. Ini juga cocok untuk ide jualan ya teman-teman. Ini recommended deh. Nah, ini dia rolada bihun tahunya. Ini sangat gurih, recommended banget untuk ide jualan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat pukis pandan kukus. Ini rasanya super lembut, enak banget, tidak kalah dengan yang dipanggang. Dan untuk pemula ini dijamin berhasil. Dan mau tahu cara buatnya, tonton videonya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur utuh. Lalu kemudian 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan. Lalu selanjutnya aduk hingga gulanya larut. Nah, jika gulanya sudah larut seperti ini, lalu kemudian tambahkan setengah sendok teh ragi instan. Ini saya gunakan Vermipan. Lalu kemudian diaduk hingga tercampur merata. Nah, jika sudah, lalu kemudian selanjutnya tambahkan 200 ml santan. Ini saya gunakan santan instan 65 ml tambah air. Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan sedang untuk ukurannya seperti ini. Nah, ini dimasukkan, tapi ini saya ayak supaya nanti hasilnya lebih halus. Kemudian selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, ini diaduk hingga semuanya tercampur rata dan halus adonannya. Nah, ini dia teman-teman untuk konsistensi adonannya. Ini seperti ini kental. Lalu kemudian selanjutnya tambahkan 60 ml minyak sayur. Lalu kemudian pasta pandan, ini setengah sendok teh. Lalu kemudian supaya warnanya lebih cantik, tambahkan 2 tetes pewarna makanan kuning. Lalu kemudian ini diaduk hingga tercampur merata. Nah, ini dia teman-teman untuk adonan pukisnya. Ini sudah jadi. Supaya lebih halus lagi, ini saya saring dan saya pindahkan ke wadah yang berbeda. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga resep-resep dan videonya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Nah, selanjutnya jika sudah, ini akan saya tutup menggunakan kain bersih dan kita diamkan kurang lebih sekitar 1 jam.
ini dia teman-teman, adonannya sudah saya diamkan hingga 1 jam. Ini diaduk. Supaya lebih gampang kita menuang jari cetakannya, ini saya masukkan ke dalam gelas takar. Nah, ini dia untuk adonannya sudah siap. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan cetakan. Saya gunakan cetakan bunga seperti ini. Ini saya sudah olesi minyak sayur tipis-tipis. Nah, selanjutnya kita langsung saja tuang 3/4 dari cetakan. Ini kita tuang adonannya. Nah, di tahap ini teman-teman harus sudah memanaskan panci kukusannya ya. Nah, jika sudah selanjutnya dihentak-hentakan seperti ini, supaya buih yang ada dalam adonannya ini hilang. Nah, jika sudah, untuk kue pukisnya ini siap kita kukus. Dan di sini untuk panci kukusannya ini sudah panas ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan dan kukus kue pukisnya. Kukus kurang lebih sekitar 20 menit dengan api sedang. Nah, ini dia sudah 20 menit teman-teman. Nah, cantik ya teman-teman. Kita langsung saja angkat. Nah, jika sudah, kita tunggu hingga dingin lalu kita keluarkan dari cetakannya. Dan ini sudah dingin ya teman-teman, kita keluarkan dari cetakannya. Dan ini dia hasilnya, ini cukup mudah ya kita keluarkan dari cetakan. Dan untuk kue pukisnya ini juga cantik ya. Nah, ini dia teman-teman, untuk bagian luarnya sangat cantik dan ini matang hingga ke dalam. Terlihat ya teman-teman, ini sangat lembut sekali dan ini juga anti bantat. Rasanya ini menur-menur banget. Saya akan cobain. Bismillah. Ini sangat lembut, enak, mantap. Nah, ini dia teman-teman pukis pandan kukusnya. Ini rasanya enak banget, lembut, terasa sekali untuk rasa pandannya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat bolu coklat kukus, hanya 2 telur. Hasilnya super gembul. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wadah bersih, lalu kemudian masukkan 2 butir telur utuh. Kemudian 100 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan. Ini kita masukkan. Selanjutnya setengah sendok teh SB. Kemudian setengah sendok teh kurang lebih vanili cair. Boleh gunakan yang bubuk ya teman-teman. Nah, ini kemudian semua bahan kita mixer hingga halus, putih, kental, dan berjejak. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga videonya bermanfaat. Saya mohon dukungannya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Terima kasih. Nah, jika sudah mengembang putih, kental, dan berjejak seperti ini, lalu kemudian matikan mixer dan juga masukkan 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan tepung terigu. Ini untuk akarannya tidak munjung dan rata ya teman-teman, yang sedang saja. Lalu kemudian ini diayak. Selanjutnya 3 sendok makan coklat bubuk, 1/4 sendok teh baking powder. Nah, kemudian ini kita ayak. Jika sudah, lalu kemudian ini kita aduk menggunakan mixer seperti ini supaya nantinya tidak ada tepung yang berterbangan.
Lalu kemudian nyalakan mixer. Ini kita gunakan speed yang paling rendah saja ya teman-teman. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, matikan mixer. Lalu kemudian masukkan 100 ml minyak sayur. Selanjutnya tambahkan pasta dark coklat. Ini saya masukkan 1 sendok teh. Selanjutnya ini kita mixer kembali dengan kecepatan speed yang paling rendah saja hingga semuanya tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, matikan mixer. Nah, ini saya tidak gunakan kembali ya teman-teman. Ini saya menggunakan spatula. Ini kita aduk, pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawahnya. Nah, untuk konsistensi adonannya ini kental seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah tercampur rata, lalu kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 16 cm. Beri sedikit minyak sayur atau margarin, lalu kemudian ini dioles. Jika sudah, lalu kemudian selanjutnya ini kita masukkan adonan bolu coklatnya. Selanjutnya ratakan menggunakan tusuk sate atau lidi. Nah, jika sudah rata, lalu kemudian ini kita hentakan dan kita kukus. Dan sebelumnya di sini saya sudah siapkan panci kukusan. Ini panci kukusannya sudah panas ya teman-teman. Kita akan kukus kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, ini dia sudah 20 menit teman-teman. Nah, untuk bolunya ini sudah matang, kita coba tes tusuk. Tidak ada adonan yang menempel ya teman-teman, itu tandanya sudah matang. Bolunya boleh kita angkat. Nah, ini sudah kita angkat, lalu kemudian saya akan balik, saya akan keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia bolu coklat kukusnya, hanya 2 telur dan hasilnya ini sangat gembul ya teman-teman. Dan di sini akan saya beri topping menggunakan glaze coklat untuk bagian atasnya. Jika sudah merata, lalu kemudian ini saya taburi menggunakan mesis seres. Kemudian untuk bagian setengahnya lagi saya taburi menggunakan keju parut. Nah, untuk topping sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan mesis dan keju. Nah, ini dia bolu coklat kukus 2 telurnya sudah jadi. Kita akan coba potong. Nah, ini dia teman-teman. Untuk bagian tengahnya ini tidak berpori ya teman-teman. Itu tandanya bolunya ini sangat lembut. Sangat cantik ya teman-teman. Untuk tampilannya saya akan coba. Bismillah. Ini enak sekali. Ini coklat banget. Enak banget. Mantap, recommended. Nah, ini dia bolu coklat kukus, hanya 2 telur dan hasilnya ini sangat gembul dan tinggi. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.
Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue mendut isi unti kelapa. Rasanya ini benar-benar manis, enak dan juga gurih. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan pan, lalu kemudian masukkan 250 gram gula merah. Ini sudah saya sisir supaya nantinya cepat larut ya. Lalu kemudian tambahkan 100 ml air. Kemudian 2 lembar daun pandan, lalu 1/4 sendok teh garam. Kemudian 1 sendok makan gula pasir. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk. Ini dimasak hingga gulanya larut. Nah, ini dia jika gulanya sudah larut, ini sudah mendidih seperti ini. Lalu kemudian masukkan 300 gram kelapa. Ini untuk ukuran kelapanya 1 butir ya teman-teman. Dan ini untuk takaran tuanya, ini ukuran sedang, tidak tua dan juga tidak muda. Nah, ini dimasak, diaduk-aduk hingga nanti air gulanya ini kering. Nah, ini dia seperti ini teman-teman. Ini sudah cukup kering, air gulanya sudah tidak ada. Lalu kemudian diangkat. Ini saya pindahkan ke dalam wadah. Nah, jika sudah lalu kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini udah saya siapkan 450 ml santan untuk kekentalannya sedang. Saya akan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu kemudian ini diaduk hingga tercampur merata. Nah, untuk warnanya supaya lebih cantik, ini saya tambahkan kuning tua 2 hingga 3 tetes. Lalu kemudian saya tambahkan merah tua 1 hingga 2 tetes. Nah, ini supaya warnanya lebih cantik ya teman-teman, hijau natural atau seperti pandan. Sudah, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bagian kulitnya atau luarnya, ini disiapkan wadah, lalu kemudian masukkan 500 gram tepung ketan. Lalu 1/4 sendok teh garam. Nah, ini diaduk hingga tercampur merata. Jika sudah, ini masukkan untuk air santannya. Ini saya masukkan sedikit demi sedikit, lalu kemudian diaduk. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga resep-resepnya bermanfaat dan saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Nah, ini sudah mulai berat ya teman-teman. Saya aduk menggunakan spatula. Ini saya akan aduk menggunakan tangan. Dan sebelumnya saya sudah mencuci tangan saya hingga bersih. Dan ini langsung saja kita uleni hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini dia untuk adonannya sudah kalis ya teman-teman. Dan teman-teman jika adonannya dirasa ini tidak terlalu atau sedikit kurang, ini boleh ditambahkan air 2 hingga 3 sendok. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Nah, ini dia untuk bungkusnya. Ini saya sudah siapkan daun pisang. Ini lebarnya kurang lebih sekitar 25 cm. Ini ikutin cara saya yang seperti di video ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Nah, jika sudah menjadi kotak persegi seperti ini, lalu kemudian langsung saja ini saya beri olesan minyak sayur supaya nanti kue mendutnya tidak lengket di daun pisangnya ya teman-teman. Nah, jika sudah ini disisihkan. Selanjutnya kita akan bentuk untuk kue mendutnya. Ambil 1 hingga 1,5 sendok makan. Ini untuk adonannya, lalu kemudian kita pipihkan.
Nah, jika sudah pipih, lalu kemudian masukkan untuk bagian tengahnya untuk isian unti kelapanya. Ini saya beri lumayan agak banyak ya teman-teman, supaya nanti rasanya lebih enak. Lalu kemudian rapatkan untuk bagian adonannya seperti ini, hingga unti kelapanya tidak terlihat. Lalu kemudian bentuk bulat lonjong seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jika sudah, lalu kemudian ini kita taruh di atas daun pisang yang tadi sudah kita olesi minyak sayur dan lipat. Untuk cara lipatnya, ini teman-teman boleh simak videonya. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman. Nah, jika sudah terlipat, lalu kemudian ini dirapikan. Lalu kemudian untuk ujungnya digunting supaya lebih rapi lagi. Lalu kemudian ini saya akan strapless. Nah, seperti ini. Saya tidak menggunakan tusuk lidi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini dilakukan hingga semuanya selesai. Dan ini dia. Ini sudah saya bungkus semuanya. Langsung saja ini kita akan kukus. Dan sebelumnya untuk panci kukusannya ini sudah panas atau airnya sudah mendidih ya teman-teman. Langsung saja ini kita masukkan kue mendutnya. Nah, ini ditata. Lalu kemudian kita akan kukus kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, ini dia teman-teman, sudah 30 menit. Untuk kue mendutnya ini sudah matang. Ini langsung saja diangkat lalu kemudian didinginkan. Nah, ini dia teman-teman, kue mendut isi unti kelapa gula merah. Rasanya manis, gurih, dan juga ini lembut dan kenyal. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di resep selanjutnya. Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat cookies kukus panggang. Rasanya ini enak banget, tidak kalah dengan yang kemarin kita buat versi kukusnya. Lembut, manis, dan juga gurih. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama kita akan buat biangnya dulu. 1 sendok teh ragi. Ini saya pakai Vermipan. Lalu kemudian 1 sendok teh gula dan tambahkan 50 ml air hangat. Ini jangan pakai air panas ya teman-teman, nanti raginya bisa rusak. Ini diaduk hingga semua tercampur merata. Lalu kemudian ini kita diamkan 5 hingga 10 menit. Sembari menunggu, di sini saya sudah siapkan 170 ml air. Lalu kemudian saya akan tambahkan 1 bungkus santan instan. Ini ukuran 65 ml. Kemudian masukkan dan kita campur hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata. Ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya siapkan wadah bersih. Lalu masukkan 2 butir telur utuh. Ini suhu ruang ya teman-teman. Lalu kemudian tambahkan 170 gram gula pasir atau setara dengan 11,5 sendok makan. Kemudian setengah sendok teh garam. Lalu kemudian setengah sendok teh vanili. Ini saya gunakan vanili cair. Lalu kemudian ini diaduk hingga semua tercampur merata dan gulanya larut. Nah, ini dia teman-teman, gulanya sudah larut. Lalu kemudian tambahkan ragi yang tadi sudah kita diamkan. Ini diaduk dulu. Nah, jika sudah lalu kemudian ini dituang ke dalam mangkuk. Lalu kemudian ini diaduk lagi. Pastikan semuanya tercampur merata ya. Nah, jika sudah tercampur merata, selanjutnya tambahkan santan. Lalu kemudian ini untuk tepungnya saya ayak di sini 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan ukuran sedang seperti ini. Nah, ini dimasukkan diayak ya teman-teman supaya nantinya adonannya halus. Nah, jika sudah lalu kemudian ini diaduk, aduk hingga semuanya tercampur merata ya teman-teman. Pastikan untuk adonannya halus.
Nah, ini dia jika adonannya sudah cukup halus, lalu kemudian tambahkan 1 bungkus susu kental manis putih. Lalu kemudian selanjutnya untuk margarinnya 70 gram, ini saya cairkan terlebih dahulu dan ini sudah dingin ya teman-teman. Ini dimasukkan, lalu kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur merata, lalu kemudian ini saya aduk menggunakan spatula. Ini dirapikan untuk bagian pinggirannya seperti ini ya teman-teman, dan pastikan untuk semua adonannya ini sudah tercampur merata. Nah, jika sudah lalu kemudian ini ditutup serbet atau kain bersih. Nah, ini kita diamkan kurang lebih sekitar hingga 1,5 jam ya teman-teman, atau 1 jam juga boleh. Nah, ini dia sudah 1 jam saya diamkan dan ini adonannya mengembang 2 kali lipat. Ini diaduk teman-teman. Ini kita pastikan aduk hingga gelembung udaranya hilang. Nah, jika sudah lalu kemudian untuk adonannya di sini akan saya tuang ke dalam gelas takar supaya nantinya kita tuang ke dalam cetakan lebih mudah. Nah, ini dia teman-teman untuk adonannya siap kita panggang dan di sini untuk cetakannya ini dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tunggu hingga panas, lalu kemudian beri sedikit olesan margarin. Jika sudah lalu kemudian selanjutnya kita tuang adonannya 3/4 dari cetakan. Nah, jika sudah lalu kemudian ini ditutup, kita masak dengan api kecil saja ya teman-teman supaya nanti tidak cepat gosong. Nah, jika sudah setengah matang seperti ini, lalu kemudian buka dan beri topping untuk bagian atasnya. Untuk toppingnya terserah teman-teman ya, ini saya beri keju, boleh juga diberi mesis. Nah, jika sudah lalu kemudian selanjutnya ini kita tutup kembali dan kita masak kembali. Nah, ini saya putar atau saya balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, ini dia teman-teman, kita cek untuk bagian bawahnya. Jika sudah kecoklatan boleh kita angkat. Nah, ini dia sudah kecoklatan dan untuk bagian atasnya matang. Ini boleh kita angkat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman cookies panggangnya. Ini ada yang saya beri keju dan juga mesis. Nah, untuk tampilannya ini sangat cantik ya teman-teman, mengembang. Dan untuk hasilnya, untuk bagian tengahnya ini juga matang. Ini sangat lembut sekali teman-teman, empuk sekali. Saya akan coba, bismillah. Ini lembut banget, enak, manisnya pas, mantap. Nah, ini dia teman-teman cookies panggangnya, enak banget, recommended banget buat ide jualan, cocok sekali untuk ide usaha teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.